Mengapa perusahaan asing memilih Vietnam daripada Indonesia? Bayangkan, sebuah perusahaan elektronik asal Korea atau Jepang ingin bangun pabrik di Asia Tenggara, pilihannya cuma ada dua. Kalau nggak Vietnam, Indonesia. Produsen alat elektronik Samsung berinvestasi senilai 39 triliun dong di Vietnam untuk membangun pabrik pengujian semikonduktor. Pabrik ini pun akan menjadi fasilitas pengujian semikonduktor pertama milik Samsung di Vietnam. Indonesia punya pasar jauh lebih besar, ada 280 juta penduduk, sumber daya alam melimpah, ekonomi terbesar di ASEAN, posisi geografis juga sangat strategis ya. Vietnam penduduknya jauh lebih sedikit, sumber daya alamnya nggak sebesar Indonesia. Tapi anehnya nih ya, untuk pabrik yang orientasi ekspor, Vietnam seringkali terlihat lebih menarik. Pertanyaan nih, kenapa? Jawabannya tuh ada di 5 hal besar yang akan kita jabarkan di konten kali ini ya. Mari kita bahas yang pertama. Vietnam nge-start dirinya atau membangun dirinya sebagai basis produksi untuk dunia. Sejak reformasi Don Moi di tahun 86, secara agresif Vietnam mengubah ekonomi. Dari agraris tertutup menjadi ekonomi yang sangat berorientasi ke ekspor. Hasilnya tuh luar biasa. Akhirnya ya, OECD menyebut Vietnam kini menjadi salah satu pusat manufaktur utama dunia. FDI yang masuk ke sektor manufaktur mencapai di angka 4,8% dari GDP per tahun pada periode di tahun 2015 sampai tahun 2023. Lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Dan ini menciptakan sebuah efek bola salju. Perusahaan besar masuk, kemudian pemasoknya ikut masuk, kemudian perusahaan logistik masuk, kemudian perusahaan komponen ikut masuk, kemudian tenaga kerja mulai memiliki pengalaman industri. Akhirnya terbentuklah satu ekosistem manufaktur. Contohnya bisa kita lihat dari industri elektronik. Samsung menjadikan Vietnam sebagai salah satu basis produksi utamanya. Samsung loh ya. Menurut OECD, perusahaan asing menyumbang hampir 3/4 ekspor Vietnam di tahun 2023. Bahkan sekitar 90% untuk jumlah produk seperti smartphone, atau komputer, atau mesin cuci, atau pakaian tekstil yang mungkin kalian pakai sekarang adalah produk dari Vietnam. Jadi Vietnam bukan sekadar tempat menjual produk, bahkan Vietnam sekarang sudah menjelma atau bertransformasi menjadi negara yang menyuplai kebutuhan pokok dunia, salah satunya mungkin Indonesia. Vietnam dibangun menjadi satu tempat produk untuk kemudian dikirim ke berbagai dunia. Poin yang kedua, Vietnam mempunyai jaringan perdagangan yang lebih agresif ketimbang Indonesia. Ini mungkin salah satu senjata terbesar Vietnam ya. Vietnam itu memiliki 17 perjanjian perdagangan bebas, dan 3 lainnya sedang dinegosiasikan menurut OECD. Perjanjian-perjanjian tersebut mencakup negara-negara yang mewakili sekitar 87% GDP dunia. Bahkan OECD mencatat jaringan FTA tersebut membantu menurunkan rata-rata tarif barang manufaktur Vietnam dari sekitar 16% menjadi 1,1% saja. Bagi perusahaan asing ini sangat penting ya. Jadi ya dengan ada penurunan tarif untuk manufaktur dari 16% menjadi 1%, buat investor sih ini sesuatu yang menguntungkan ya buat mereka ya gitu. Karena perusahaan tidak hanya bertanya berapa murah biaya membuat produk di negara ini, mereka juga bertanya setelah produk ini dibuat, seberapa mudah akan mempermudah produk ini dikirim ke pasar dunia, gitu ya. Dan disinilah Vietnam punya nilai jual yang sangat kuat gitu. Bila kita bandingkan dengan Indonesia, perusahaan bisa membangun pabrik di Vietnam, lalu menggunakan jaringan perdagangan Vietnam untuk mengakses banyak pasar global. Makanya Vietnam sangat diuntungkan dengan strategi China Plus One. Ketika perang dagang Amerika Serikat dan China mulai memanas di tahun 2018 kemarin ya, banyak perusahaan mulai mencari alternatif produksi di luar China. Dan Vietnam menjadi salah satu penerima terbesar dari perpindahan tersebut. Jadi kurang lebih Vietnam ini dapat durian runtuhnya perang dagang Amerika-China ya. Poin ketiga, lokasinya sangat cocok dengan rantai pasok China. Ini bagian yang sering kita lupakan. Vietnam tuh nggak berada jauh dari pusat manufaktur China ya. Bagian utara Vietnam itu relatif dekat dengan kawasan industri bagian selatannya China. Artinya, perusahaan tidak harus membangun seluruh rantai pasok dari nol. Komponen masih bisa didatangkan dari China, dirakit di Vietnam, kemudian produk akhirnya dikirim ke Amerika, Eropa, dan negara lainnya. AP melaporkan bahwa wilayah seperti Bắc Ninh berkembang sangat cepat menjadi pusat manufaktur karena perusahaan-perusahaan Cina, Korea Selatan, atau Jepang memindahkan sebagian produksinya ke wilayah Bắc Ninh. Jadi memang Vietnam ini secara geografis memang karena berdekatan dengan negara Asia Timur, jadi ini bisa menjadi privilege buat mereka ya untuk terus berkembang. Jadi perusahaan mendapatkan kombinasi Cina untuk supply chain dan Vietnam untuk produksi, pasar global untuk penjualannya. Inilah kombinasi yang sangat sulit disaingi oleh Indonesia saat ini. Poin keempat, Vietnam menawarkan tenaga kerja yang relatif jauh lebih murah. Ini yang perlu kita catat ya. Jadi Vietnam itu mempunyai tenaga kerja yang jauh lebih murah daripada Indonesia. Untuk industri manufaktur, biaya tenaga kerja masih menjadi pertimbangan besar. Vietnam memiliki populasi sekitar 100 juta orang dan bisnis tenaga kerja manufaktur yang terus berkembang. OECD menyebut tenaga kerja Vietnam relatif mudah dan murah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya termasuk Indonesia.
Ada beberapa poin yang di-highlight oleh OECD di sini ya. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sudah terbiasa dengan produksi massal, quality control, elektronik, assembly, supply chain, ekspor, dan standar perusahaan multinasional. Nah, kira-kira dari beberapa poin itu, apakah Indonesia sudah bisa menyaingi Vietnam? Kayaknya masih belum sih ya. Dan pengalaman itu terbentuk karena selama puluhan tahun Vietnam sudah menarik perusahaan asing. Dengan kata lain, perusahaan asing datang ke Vietnam karena tenaga kerjanya murah. Tetapi setelah banyak perusahaan asing datang, tenaga kerja Vietnam menjadi semakin berpengalaman ya. Kemudian perusahaan asing berikutnya semakin mudah untuk masuk. Lagi-lagi muncul karena efek bola salju itu ya. Dan poin kelima nih, poin yang terakhir. Pemerintah Vietnam itu sangat fokus menarik manufaktur. Vietnam memahami hal yang penting. Kalau ingin menjadi negara manufaktur, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan silakan investasi di negara kami. Mereka harus menciptakan ekosistem. OECD mencatat bahwa Vietnam menawarkan berbagai insentif pajak perusahaan selain melakukan reformasi untuk meningkatkan. Pemerintahan Vietnam juga terus mengembangkan kawasan industri, infrastruktur, konektivitas perdagangan. Dan hasilnya terlihat di angka FDI. Pada tahun 2024, Vietnam mendapatkan sekitar 38 miliar USD investasi asing yang terdaftar. Ini angkanya gede banget ini ya. Dari angka tersebut, sektor pengolahan dan manufaktur menyerap di angka 25 miliar USD atau sekitar di 66% dari total FDI. Dan momentum tersebut berlanjut. Menurut Bank Dunia, FDI yang terrealisasi di Vietnam itu mencapai 27 miliar USD di tahun 2025, naik sekitar 9% dan menjadi salah satu level tertinggi dalam 5 tahun. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, disinilah ceritanya menjadi menarik ya. Karena mengatakan Vietnam lebih baik daripada Indonesia sebenarnya nggak terlalu sederhana sih. Indonesia tuh memiliki keunggulan yang Vietnam nggak punya sebenarnya. Pasar Indonesia itu jauh lebih besar, sumber daya alamnya jauh lebih melimpah. Indonesia juga memiliki industri nikel, energi otomotif, sawit, komoditas yang dibutuhkan oleh dunia lainnya. Bahkan di tahun 2025, Indonesia mencatat investasi sebesar 1.931 triliun USD, yang sebenarnya ini melampaui target pemerintah ya. Jadi bukan berarti investor asing meninggalkan Indonesia, justru investasi asing tetap masuk ke Indonesia. Masalahnya adalah jenis investasi yang dicari investor. Kalau perusahaan ingin saya menjual produk kepada 250 juta penduduk Indonesia sangat menarik. Tapi kalau perusahaan berkata saya ingin membangun pabrik elektronik dan mengekspor produk ke Amerika dan Eropa, jadi Vietnam jauh lebih menarik. Inilah faktanya yang terjadi saat ini. So, menurut kalian bagaimana? Apakah Indonesia bisa menjadi pemain utama di industri manufaktur di tahun-tahun yang akan datang untuk menyaingi Vietnam? Jika kalian optimis, tulis kalian seperti apa. Tetap produktif, tetap positif, dan selalu memberikan energi positif untuk lingkungan kalian dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe akun ini dan tunggu di konten kita selanjutnya. Bye-bye.